Kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas, untuk bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 6 bulan ke depan. Tak hanya Yakut, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri untuk staf sus Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya dan 2 orang lain ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Jokowi ini menyebut akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Respons ini disampaikan oleh juru bicara Yakut, Ana Hasbi, melalui pesan tertulis. Gus Yakut menegaskan bahwa keberadaan di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Gus Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Usai memeriksa mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas, KPK menaikkan kasus korupsi kuota haji. Mama Line Green pertama, 100% food grade pencuci piring dari tumbuhan. Karena masih menyelidiki, salah satunya pemberi perintah kebijakan pengubahan kuota haji reguler dan kuota haji khusus tahun 2024. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum dari yang seharusnya 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Karena ada pergeseran menjadi 50-50 atau 10.000 tentunya juga ada pergeseran di situ. Nah, di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Maki menduga ada permainan pungutan liar dalam penambahan kuota haji khusus pada tahun 2024. Maki menyebut ada pungli sebesar 75 juta rupiah per jemaah haji untuk mendapat kuota haji khusus. Adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas pada 7 Agustus 2025
sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, KPK mendalami soal pengurangan kuota haji reguler dan penambahan kuota haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Yakut menyebut sudah memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK soal kuota haji 2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala bagian kuota tahun lalu. Gitu ya. Terima kasih. KPK kini telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk bepergian ke luar negeri demi keperluan penyidikan. KPK juga berencana akan kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV.